Tindakan Amerika dan Inggris yang menyerang Yaman saat ini sangat sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan dukungan kita harus kemana. Semakin kesini semakin banyak isi hadis akhir zaman yang mulai terbukti. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Simak video ini hingga akhir agar tidak terjadi salah paham dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dimuliakan Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dalam skenario ini, kemungkinan akan terjadi pembagian pasukan di Syam, Yaman, dan Irak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu bahwa akan ada pembagian pasukan di Syam, Yaman, dan Irak. Dalam konteks ini Syam merujuk pada wilayah yang mencakup Palestina saat ini termasuk Libanon, Suriah, dan Yordania yang secara historis dianggap sebagai bagian dari Syam. Kemudian saat salah satu sahabat bertanya jika dia ada di zaman tersebut, yaitu zaman kita saat ini, dia harus bergabung dengan pasukan yang mana? Jawaban yang diberikan Rasulullah adalah anjuran untuk bergabung dengan pasukan di Syam. Setelah memperhatikan dinamika peperangan dan konflik yang berlangsung beberapa hari terakhir ini, terlihat adanya keterkaitan yang semakin jelas dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan apa yang terjadi hari ini. Hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi saksi kejadian saat ini di mana di antara kelompok-kelompok yang aktif bergerak selain Gaza dan Lebanon terdapat Yaman dan Irak. Yaman meskipun bukan negara yang kaya atau memiliki kekuatan militer yang signifikan telah melakukan serangkaian tindakan, termasuk penerapan blokade laut yang mengesankan. Keadaan ini menggambarkan bagaimana negara tersebut berupa mengatasi tantangan yang dihadapinya. Negara Arab lain meskipun memiliki pasukan militer yang kuat malah tidak berani melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang berkoalisi dengan negara Zionis tersebut. Sebaliknya, Yaman meskipun tidak memiliki kekuatan militer yang sangat dominan telah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan blokade laut. Mereka berhasil memberikan dampak signifikan terhadap kepentingan Zionis. Tindakan ini telah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi Zionis Israel dan Amerika mencapai puluhan miliar dolar, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Di Yaman terjadi situasi serupa dengan apa yang terjadi di Irak. Ketika Gaza dibombardir, Irak juga merespon dengan tindakan serupa. Mereka menargetkan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Amerika menjadi target serangan. Sejatinya, dalam mengevaluasi serangan-serangan Zionis Israel terhadap Palestina, peran Amerika menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Kesadaran ini telah dimengerti oleh rakyat Irak. Oleh karena itu, mereka telah mengambil tindakan aktif dengan menyerang dan memberikan tekanan terhadap Amerika khususnya melalui serangan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Situasi serupa terjadi di Yaman, di mana mereka tidak hanya memblokade tapi juga menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika. Inilah alasan mengapa akhirnya Zionis terutama dari Amerika dan Inggris terpancing menyerang Yaman dengan ratusan misil dan pesawat tempur. Serangan ini tidak biasa, karena Inggris dan Amerika menyerang Yaman tanpa menunggu instruksi dari keputusan Kongres di Amerika. Hal ini telah memicu konflik internal di Amerika. Banyak warga Amerika merasa frustrasi karena uang pajak mereka digunakan untuk perang yang tampaknya tak kunjung berakhir. Termasuk di Afghanistan, Irak, Palestina, dan kini di Yaman. Amerika Serikat dengan tindakannya yang semakin brutal dan sporadis melakukan serangan terhadap negara-negara mayoritas Muslim termasuk Palestina dan Yaman. Ini tampaknya sedang menuju ke arah kehancuran diri sendiri. Situasi ini semakin jelas ketika negara Amerika ingin menghancurkan negara Muslim, semakin mereka menuju ke kehancuran diri sendiri. Ini merupakan ketidaksenangan terhadap kebangkitan negara Islam yang malah menjadi bumerang terhadap negara yang ingin menghalangi kebangkitan tersebut. Di manakah posisi kita saat konflik ini terjadi? Mengacu pada hadis Nabi yang sebelumnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa di akhir zaman umatnya akan terbagi menjadi 3 kelompok tentara. Tentara di Syam, tentara di Yaman, dan tentara di Irak. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, jika dia hidup di zaman itu, dan mengalami peristiwa itu secara langsung, kelompok mana yang harus saya gabung? Apakah saya harus bergabung di kelompok Syam, Yaman, atau Irak? Nabi menjawab dengan tegas, kalian bergabung di kelompok Syam.
Alasan mengapa Syam dipilih adalah karena Syam merupakan negeri yang Allah pilih dirancang untuk dihuni oleh hamba-hambanya yang terbaik. Allah memilih orang-orang terbaik dan pilihannya berada di Syam. Bentuk dukungan kita saat ini bisa melalui perjuangan dan juga sumbangan harta kita untuk membantu negeri Syam tersebut. Terlebih Palestina yang sekarang sangat memerlukan bantuan kita. Mari terus kobarkan semangat perjuangan untuk membela tentara Muslim yang saat ini sedang membela Palestina. Pasukan negara Muslim yang berjuang membela penindasan yang dilakukan oleh Zionis dan sekutunya. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi bagian dari tentara Allah dengan membantu perjuangan tentara Syam melalui dukungan moral dan moral. Sebarkanlah kebaikan dan terus berjuang di jalan Allah. Melalui video ini, marilah kita share sebanyak-banyaknya. Allah Maha mengetahui niat baik kita dan Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan jika Anda menyukai, tinggalkan komentar terbaik Anda agar nama Anda turut tercatat dalam share ini dan turut mendapat catatan pahala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf dan salah datang dari saya selaku manusia biasa. Nantikan cerita penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.